Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Juliawan, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Jakarta. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas 2 praktikum basis data. Sesuai dengan panduan, studi kasus kali ini didasarkan pada sebuah Entity Relationship Diagram atau yang biasa kita sebut ERD. Dari sebuah sistem klinik ataupun rumah sakit. Oke, terdapat entitas utama yaitu dokter, pasien, dan administrator, serta tabel relasional seperti daftar, dokter admin, dan pasien dokter. Dan di sini saya akan mengimplementasikan ERD ini menggunakan MySQL dan XAMPP. Baik, saya akan langsung dan nanti saya akan langsung menunjukkan bukti keberhasilannya step by step. Yang pertama, saya akan membuka XAMPP terlebih dahulu. Baik, ini panel XAMPP ya. Di sini kita tinggal klik start saja nih di Apache dan MySQL. Ini sebelumnya sudah saya klik start dan server sudah berjalan dan di sini dia akan berwarna hijau ya. Dan di sini untuk membuktikan jika server berjalan lancar, sini kita akan menggunakan web browser phpMyAdmin ya. Di sini tinggal klik admin saja. Baik, akan langsung masuk ke web browser phpMyAdmin. Baik, berikut adalah browser phpMyAdmin ya. Di sini saya akan coba membuat lalu menghapus database-nya ya. Di sini saya akan klik new database name. Di sini saya akan menggunakan klinik underscore tugas 2. Jadi tinggal kita create saja. Klik tugas 2 di sini sudah terbuat ya. Oke, di sini saya akan coba untuk menghapusnya. Di sini kita tinggal checklist saja. Habis itu kita klik drop. Oke, sudah menghilang ya dari database. Baik. Karena di sini tugas-tugas rata-rata menggunakan penulisan sintaks melalui command prompt. Di sini saya akan menggunakan PowerShell dari Windows ya untuk mengeksekusinya. Baik, saya akan masuk ke command prompt terlebih dahulu. Oke. Di sini saya akan menuju folder MySQL terlebih dahulu ya. Dengan cara cd local disk C folder XAMPP, masuk lagi ke folder MySQL, lalu ke folder bin. Oke. Di sini saya langsung untuk menggunakan MySQL-nya tinggal mengetikkan MySQL -u root -p. Nah, jika MySQL atau localhost kalian tidak menggunakan password, di sini tinggal langsung klik enter saja ya. Oke, di sini saya sudah masuk ke MySQL. Baik, sekarang masuk ke tahap DDL ya, untuk memanipulasi basis data. Saya di sini akan membuat database, menghapusnya untuk simulasi lalu membuatnya kembali. Baik, di sini saya akan membuatnya dengan create database tugas 2 klinik. Dan jika ingin mengeksekusinya di akhirnya wajib ditulis titik koma ya. Habis itu enter. Di sini tertulis query oke ya. Dan untuk membuktikannya kita tinggal menggunakan query show database titik koma. Oke, di sini sudah terbuat ya tugas 2 kliniknya. Dan di sini saya akan coba menghapusnya, yaitu sama seperti phpMyAdmin tadi menggunakan drop database, nama databasenya tugas 2 klinik titik koma, jangan lupa. Query sudah oke. Untuk membuktikan kembali, saya akan show databasenya kembali. Oke, sudah hilang ya tugas 2 kliniknya. Oke, di sini saya akan membuatnya kembali untuk kebutuhan tugas. Oke, dan sudah terbuat. Saya cek lagi show database. Oke, sudah terbuat kembali ya. Dan jika ingin menggunakan database tersebut, di sini kita menggunakan sintaks dengan nama use dan nama databasenya. Jangan lupa titik komanya, enter. Dan tertulis di sini database change. Oke.
Dan sekarang saya akan membuat entitas utamanya ya, yaitu administrator, dokter, dan pasien. Yang pertama saya akan membuat entitas atas nama table administrator. Dan di sini kita bisa langsung menulis atributnya ya. Dengan cara buka kurung, enter. Di sini kita tulis atribut pertama yaitu ID admin dengan tipe data integer dan dia sebagai primary key ya. Dan jika ingin menuliskan ke atribut selanjutnya, di sini kita wajib menuliskan koma. Habis itu kita enter saja. Yang kedua adalah nama admin dengan tipe data varchar, saya buat 100, koma lagi. Habis itu waktu jaga ya, kalau tidak salah, waktu jaga dengan tipe datanya saya buat varchar juga 50. Nah, ini atribut terakhir. Jika di atribut terakhir itu tidak usah menggunakan koma kembali, tinggal enter saja. Tutup kurungnya, titik koma jangan lupa. Oke, query sudah oke ya. Nanti untuk pembuktiannya saya di akhir ya, saya akan menuliskan entitasnya semua terlebih dahulu dan nanti akan saya show tabelnya di akhir. Yang kedua adalah dokter, table dokter. Atribut pertama adalah ID dokter dengan tipe data itu integer, dia sebagai primary key. Yang selanjutnya adalah nama dokter, dia tipe datanya saya buat varchar 100. Nama dokter adalah alamat dokter dengan tipe datanya itu saya buat teks saja. Setelah itu nomor HP dengan tipe datanya di sini saya buat varchar sebanyak 20 saja biar aman. Selanjutnya adalah waktu kerja, yaitu tipe datanya saya buat varchar 50. Habis waktu kerja itu ada spesialis dengan tipe datanya varchar 50 juga saja. Yang selanjutnya tanggal lahir dengan tipe data di sini saya buat date. Oke, tutup kurung, koma. Query oke ya. Oke, saya akan membuat ke table selanjutnya yaitu create table pasien. Di sini saya akan membuat atributnya itu ID pasien dengan tipe data integer, dia sebagai primary key ya. Dan yang kedua nama pasien dengan tipe data varchar 100 buat biasa. Yang selanjutnya itu jenis kelamin dengan tipe datanya itu varchar 20. Selanjutnya alamat pasien dengan tipe datanya itu teks ya. Oke, kurung. Oke. Udah oke semua. Di sini saya akan membuktikan table master berhasil dibuat dengan query show tables. Oke, di sini tertulis tables in tugas 2 klinik. Berarti table dari database tugas 2 klinik ini sudah berhasil dibuat, yaitu dengan nama administrator, dokter, dan pasien. Oke. Di sini selanjutnya saya akan membuat tabel relasional ya, yang memiliki relasi origin key ke tabel induk tadi, sesuai dengan garis hubungan pada IRD. Oke, berikut. Yang pertama saya akan buat create table daftar dengan ID daftar, tipenya integer, dia sebagai primary key-nya ya. Yang kedua itu atribut ID admin dengan tipe data integer. Selanjutnya ID pasien, dia berarti tipe data saya buat integer saja. Oke, ini kita membuat for region key-nya ya. For region key ID admin dengan reference itu dari table administrator atribut ID admin. Yang kedua salah saya, for region key ID pasien reference dari pasien dari tabel pasien yaitu ID pasien. Oke, di sini kita tutup titik komanya. Oke, query oke ya. Nanti seperti biasa ya, itu akan saya show di akhir saja.
Selanjutnya create table dokter admin. ID data integer dia sebagai primary key. Yang kedua itu tadi ID admin. ID admin tipe datanya integer ya. Selanjutnya ID dokter tipe data juga integer. Dan saya akan buat for region key dari atribut ID admin, mendapatkan reference dari table berarti administrator yaitu ID admin. Yang kedua for region key ID dokter itu reference dari table dokter dengan atribut ID dokter. Oke, tutup, klik oke. Selanjutnya create table pasien dokter. Oke, di sini ID dengan tipe data integer dia sebagai primary key. Selanjutnya ID dokter dengan tipe data integer, ID pasien dengan tipe data integer. Selanjutnya waktu periksa dia saya buat tipe datanya date time. Terus atribut resep saya sini buat teks, kita buat relasi penghubungnya for agent key ID dokter dengan ambil reference dari table dokter dengan atribut ID dokter. Selanjutnya for agent key ID pasien reference dari table pasien ID pasien. Oke. Oke. Dari ketiganya sudah berhasil dibuat ya. Di sini saya akan memunculkannya kembali. So tables. Oke, di sini tablesnya sudah terbuat ya semua. Administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Oke. Di layar sudah terlihat ya semua tabel terdaftar dan semuanya sudah berhasil terbuat. Baik, sekarang saya ingin memberikan untuk melihatkan bukti struktur tabel dan for agent key-nya jika berhasil dibuat, yaitu dengan nama descript. Di sini saya akan coba pasien dokter ya, pasien dokter. Oke, di layar terlihat semua tabel sudah terdaftar dan perintah descript itu untuk membuktikan struktur kolom beserta indeks for agent key-nya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan masuk ke tahap DML ya. Saya akan melakukan simulasi insert untuk mengisi data tiruan ke dalam tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Di sini saya langsung insert into administrator values. Pertama itu satu atas nama Budi Santoso. Oke, setiap kolom dia wajib dipisahkan dengan koma ya. Yang kedua itu shift pagi. Oke, koma. Baris kedua saya buat nomor 2 yaitu Zuliana. Dia adalah shift siang atau enggak biar ini malam lah. Tapi dari malam ya. Shift siang terus lah. Oke, sudah. Sini kita tinggal langsung seperti ini saja. Oke ya, sini sudah oke. Tidak ada duplikat dan sudah dua. Selanjutnya saya akan menambahkan data dummy untuk dokter ya, tabel dokter. Insert into dokter values. Oke, di sini tadi ID dokternya saya buat di sini 101, koma nama dokter Arif. Koma lagi. Nah, sini saya buat jalan Jakarta saja. Koma di situ nomor telepon saya buat 08888. Di situ waktunya Senin sampai Jumat. Selanjutnya spesialisnya saya buat penyakit dalam. Tanggal lahir saya buat tahun dulu ya, kita tahun bulan tanggal 2000 berapa ya, bulan Juli tanggal 2. Oke. Untuk dokter yang kedua saya buat berarti sama siapa ya, 102, koma saya buat nama dokter Hana, koma dia jalan Jayakarta, koma lagi nomor teleponnya 08988, koma dia Sabtu minggu saja, apa saja Sabtu sampai Minggu. Dia spesialisnya itu anak. Dia lahir dapat dari 0820. Oke. Oke, sudah ikut ya dokter. Terus selanjutnya itu kita dapat pasien. Veles itu 201 atas nama Agus, laki-laki. Selanjutnya dia alamatnya di Jalan Mawar. Setelah itu yang kedua 202 atas nama Ana. Dia perempuan. Dia tinggal di Jalan Suci. Oke. Error. Oh, ada kesalahannya. Kurang T. Oke. Tadi di sini insertnya kurang T ini. Makanya error. Selanjutnya adalah insert into pasien dokter values.
Oke, tanggal 1,101 201 2026 tanggal 06.13 jam 09.00, kasihkan obat paracetamol terus vitamin C. Yang kedua 2102 2026 06 tanggal 14 jam 10.30. Itu kita siapkan sirup batuk. Oke, sudah terrecord. Untuk membuktikan data tersebut sudah masuk dalam sistem database, saya akan jalankan perintah select dasar ya. Oke, di sini saya akan tulis select from administrator. Oh ya, di sini di tab administrator sudah ada ya. ID admin 1 dan 2, nama adminnya Budi Santoso Juliana, waktu jaga shift pagi shift siang. Yang kedua saya akan tulis select untuk dokter. Oke, di sini sudah ada ID dokter 101, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, spesialis, tanggal akhirnya ya. Sesuai yang tadi kita buat di awal. Selanjutnya select from pasien. Di sini sudah ada pasien, 2 orang pasien yang tadi kita buat, data dummy-nya atas nama Agus, Ana, laki-laki, perempuan, jalan Mawar, jalan Suci. Oke. Sekarang kita akan menguji berbagai variasi query select untuk penarikan data yang lebih spesifik lagi. Oke, yang pertama saya akan menggunakan select bersyarat ya, atau biasa di sintaksnya itu where. Pertama select nama dokter spesialis from dari tabel dokter yang dimana spesialisnya itu sama dengan anak. Ini untuk spesialis ini sama dengan ini dia wajib sesuai ya dengan di database. Kayak perbedaan huruf saja sangat berpengaruh. Oke, di sini saya memunculkan nama dokter dan spesialis. So, di sini saya akan mengambil data atas nama dokter dan spesialisnya dari tabel dokter yang dimana kriteria spesialisnya ini anak, yaitu berarti dokter Nana, spesialis anak. Oke, yang kedua saya akan menggunakan penarikan data yang lebih spesifik menggunakan select join antar tabel. Contohnya select join select p dot nama pasien, d dot nama dokter, pd dot resep. Sini dari pasien dokter join pasien pd.id id pasien. ID pasien sama dengan pd.id pasien. Oke, kedua join dokter pd.id dokter sama dengan pd.id dokter. Oke. Di sini saya sudah show nama pasien. Kita mengambil select atas nama pasien Agus dan Ana, dan ini kita juga mengambil atas nama dokter pada ID pasien dan PID pasien d.id dokter ya. Di sini akan muncul nama pasien, nama dokter, dan resepnya ya. Dan di sini kita men-selectnya nama pasien, nama dokter, resep. Oke, selanjutnya di sini saya akan menggunakan select fungsi matematika ya. Di sini saya akan menghitung umur dokter. Select nama dokter. Berarti di sini your date kurang your tanggal lahir as umur dokter. Di sini saya from berarti dokter ya, tabel dokter ya. Ini langsung kita enter saja. Manual dari as umur dokter. Select nama dokter, your current date. Oh, di sini saya kelebihan tutup kurung ya. Di sini, oke. Tanggal lahir sudah benar, as umur dokter. From dokter. Oke. Tadi di sini saya error, ternyata kelebihan tutup kurung. Jadi saya mengambil nama dokter dan menggunakan rumus matematika ya untuk mencari umur dokter tersebut. Di sini as umur dokter itu untuk menulis kolom ini menjadi namanya umur dokter agar lebih spesifik, agar lebih paham. Dan di sini from dokter itu dari tabel dokter ya. Oke, selanjutnya saya akan fungsi string. Di sini saya akan mengubah nama pasien menjadi huruf besar semua ya. Select upper nama pasien as nama kapital from pasien. Ini oke, saya enter saja langsung. Jadi saya mengambil nama pasien dan mengubah header namanya menjadi nama kapital dari tabel pasien. Oke. Selanjutnya saya akan menggunakan fungsi between ya, yaitu untuk saya di sini akan mencari dokter kelahiran 1980 sampai 1990. Nanti di sini saya bisa select nama dokter, tanggal lahir, from dokter, dan where tanggal lahir, between atau antara ya, 1980 bulan 1 tanggal 1 N 1990 bulan 12 tanggal 31. Dokter Nana ya, kan tadi kita setting dokter Nana itu tahun 1985, berarti antara 1980 sampai 1990 yaitu dokter Nana ya, sesuai. Selanjutnya di sini saya akan dengan fungsi like, itu untuk mencari di sini saya akan mencari pasien dengan awalan nama A atau huruf A. Select, kita akan ambil semuanya saja from
pasien. Berarti where, nama, pasien, like, berawalan tadi A ya. Oke, untuk pasien semuanya berawal huruf A ya, berarti akan ketarik semua. Agus, Ana. Atau akan saya ubah ya dengan akhiran huruf S deh. Huruf S, huruf A. Dan akhiran huruf A. Di sini Ana kan. Ana huruf A, Agus huruf S, berarti akan ketarik hanya Ana saja. Oke, selanjutnya yang kedua saya akan menggunakan order by. Di sini saya akan mengurutkan nama dokter secara Z ke A atau descending ya. Nah, jadi ada order by itu ada ascending, ada descending. Yang pertama, select from dokter, order by, nama dokter, saya buat des. Oke, udah betul. Di sini dokter, huruf N itu setelah huruf A ya, karena descending itu kan dari huruf Z ke huruf A, ascending itu dari huruf A ke huruf Z. Oke, selanjutnya di sini saya akan fungsi group by ya. Di sini saya akan menghitung jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin. Select jenis kelamin, fungsi count, ID pasien, as total pasien, from tabel pasien, group by jenis kelamin. Untuk ini jadi saat setiap query di atas di enter, hasil tabel akan langsung muncul di CMD ya sebagai bukti semuanya. Unknown jenis kelamin. Oh kan, ulang huruf N lagi saya. Oke, di sini jenis kelamin laki-laki dan perempuan, total pasien satu ya. Oke. Dan terakhir di sini saya akan mensimulasikan DML yaitu select dan update ya. Update dan delete. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mensimulasikannya. Select atau update dulu deh. Update pasien. Set alamat pasien sama dengan saya tulis alamat lengkap ya. Jalan Anggrek nomor 10. Where ID pasien sama dengan 201. Berarti ini untuk dengan ID pasien 201. Oke, query sudah oke ya. Dan langsung di sini untuk buktinya akan saya tarik select from pasien where ID sama dengan 201 ID pasien 201. Oke, di sini berubah ya, si Agus Jalan Anggrek, karena tadi sebelumnya Agus itu di Jalan Mawar. Nah, udah saya update alamat Agus menjadi Jalan Anggrek nomor 10. Oke, yang selanjutnya itu saya ini delete ya. Delete from pasien dokter where ID 2 ya. Oke, berarti sudah oke. Di sini langsung saya select from pasien dokter. Oke, sini pasien dokter yang kedua saya hapus ya, karena tadi saya menggunakan fungsi delete. Oke. Baik, untuk seluruh rangkaian praktikum mulai dari DDL hingga DML sampai tadi percobaan menggunakan PHP admin sudah semua beserta pembuktian eksekusinya dan berhasil dijalankan. Walaupun tadi ada error karena salah penulisan huruf saja. Baik, sekian demonstrasi tugas 2 praktikum basis data ini saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.